Halo semuanya, saya Stella Christy. Saya adalah akademisi guru besar Tsinghua University. Saya dipanggil Bapak Prabowo untuk membantu dalam kabinetnya. Viral, Wakil Menteri Pendidikan Indonesia jadi perbincangan di Malaysia. Diketahui di dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo, ada nama baru yaitu Stella Christy, yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan Negara Republik Indonesia. Hal itu karena Stella adalah wanita keturunan Tionghoa yang mempunyai latar belakang pendidikan mentereng, namun meski ia seorang berketurunan Tionghoa, Stella begitu fasih berbahasa Indonesia dan bangga menjadi warga negara Indonesia, membuat seorang warga Malaysia merasa cemburu dan membandingkannya dengan Menteri Pendidikan di negaranya. Ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christy, BMA, MA, PhD, sarjana dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa. Tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada kerajaan jawatan itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese. But she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Selain itu latar belakang pendidikan Christy juga menarik perhatian negara tetangga. Profesor Stella Christy adalah seorang ilmuwan kognitif terkemuka asal Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Karir akademiknya yang cemerlang dimulai dari pendidikan sarjana di Harvard University, di mana ia lulus dengan predikat magna cum laude dan highest honors pada tahun 2004. And this woman who has been nominated and pulled back from China, this is an Indonesian woman, but she is of ethnicity Chinese, so to say lah. I'm not trying to pull about ethnicity, but I'm just trying to compare in the sense of meritocracy, okay? And this lady, we are talking about the Menteri Pendidikan Indonesia lah. Her name is Stella Christy lah. She got a BA, MA, PhD, sarjana di Harvard University. Harvard, okay? She got a PhD from Northwestern University. Straight A student, I'm telling you. She's straight A's, you know. And at the moment now, she is a professor in the University of Tsinghua, Beijing, you know. Okay? That one university is one of the top university in the world today lah. And she is trained in artificial intelligence and digital, you know. Okay, this is what what she has done is that she is also a research chairperson of this university itself, as well as she was the headmaster of one of the top 3 university in America lah. And she is in charge of artificial intelligence, things like that, you know. And then she also understand about child cognitive center. That means she's a very brilliant woman. Kalian perasan tak? Kalau kita pergi mana-mana seminar ataupun program, selalunya orang Melayu duduk dengan Melayu, orang Cina duduk dengan orang Cina, orang India duduk dengan orang India. Saya cukup tak selesa melihat keadaan ini. Selepas ini, pihak penganjur kena pastikan setiap meja kena ada pelbagai kaum. Kena pastikan semua orang duduk bercampur. Jangan benarkan sesiapa pun untuk duduk bertenggek bersama bangsa sendiri. Kedengaran kejam, tetapi inilah antara cara kita untuk memupuk semangat perpaduan dan saling kenal mengenali antara satu sama lain. Apa pandangan kalian? Cuba tuliskan dalam ruangan komen. Kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia. Saya mau minta izin untuk stage videonya ya kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya. Saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang, negara bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya orang Tionghoanya lebih banyak proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan itu kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah, saya datang ke sana, ke live music itu.
cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah, di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin. Dan sepenglihatan saya yang datang itu banyakan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah, ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta atau di daerah lain di Indonesia saya nggak pernah ketemu gitu. Misalnya ada live music yang isinya tuh kayak lagu-lagu Mandarin doang, terus yang datang juga cuma orang Tionghoa gitu. Hampir nggak ada. Koreksi kalau saya salah, tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya, mungkin ada lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Nah, gue jadi berpikir gitu loh guys, jadi kalau di Malaysia tuh ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil, mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Nah, kebetulan gue punya teman juga orang Malaysian Chinese gitu ya guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo? Ya maksudnya udah kehilangan jati diri Tionghoa tuh bukan karena gue nggak ngomong bahasa Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Di Indonesia orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, hari bacang masih ngerayain hari bacang, hari mooncake, apalagi cengbeng, hari ziarah kubur ya. Meskipun beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasang dupa. Tapi nah, sama kayak menikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Di Indonesia, Stella Christy juga berkontribusi sebagai penasihat dalam kebijakan pendidikan dan sains. Peran ini menunjukkan komitmennya untuk memajukan ilmu pengetahuan di tanah air. Di era pemerintahan Bapak Prabowo, Profesor Stella Christy didapuk menjadi wakil pendidikan. Nah, karena latar belakangnya yang notabene seorang WNI berketurunan Tionghoa, membuat warga negara Malaysia begitu kagum dengan keseragaman Indonesia yang tak mengenal ras dan perkauman. Orang Malaysia tersebut pun membandingkannya dengan sekolah vernakular yang memisahkan satu kaum dengan kaum lainnya sesuai dengan bahasa yang diajarkan. Orang Malaysia itu pun sangat menyayangkan di negaranya persatuan dalam bernegara begitu susah terbentuk. Apa pendapat Anda?